Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur dan hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan perenungan firman Tuhan pada hari ini kita awali dengan sebuah kisah dari dua orang sahabat. Yang pertama bernama Albert Durr dan temannya, sahabatnya itu bernama Hans. Mereka ini ingin sekali masuk ke sekolah seni lukis dan pahat. Yang menjadi masalah adalah mereka berdua tidak memiliki uang untuk masuk ke sekolah seni lukis. Kemudian Hans memiliki sebuah ide untuk mengatasi masalah yang mereka sedang hadapi, yaitu masalah keuangan untuk bisa sekolah. Kemudian Hans memberikan sebuah ide bagaimana jika Hans akan bekerja untuk membiayai kuliah dari Albert. Nanti setelah Albert lulus dan menjadi pelukis, maka Albert juga yang akan sebaliknya membiayai kuliah Hans. Kemudian Hans bekerja sebagai kuli bangunan dan Albert masuk ke sekolah seni lukis dan pahat. Tahun demi tahun berlalu dan akhirnya Albert lulus dari sekolahnya. Dengan penuh semangat Albert pergi ke rumah Hans. Ketika tiba di rumah Hans, ia mengetuk pintu berulang kali namun tidak ada jawaban. Lalu Albert mengintip dari jendela. Apa yang dilihat oleh Albert? Ternyata Albert melihat Hans sedang berlutut. Kedua belah tangan sahabatnya itu mengarah ke atas. Hans sedang berdoa sambil menangis. Hans berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tanganku ini sudah menjadi kaku dan kasar. Tanganku sudah tidak bisa dipakai lagi untuk melukis. Biarlah Albert saja yang menjadi pelukis." Itulah doa daripada Hans. Ternyata pekerjaan Hans sebagai kuli bangunan membuat tangannya menjadi kasar, membuat tangannya menjadi kaku sehingga ia tidak bisa lagi menjadi pelukis. Apa yang dilakukan Hans itu tentunya tidak bisa dilupakan oleh Albert seumur hidupnya. Itulah sebabnya Albert mengabdikan kasih dan pengorbanan sahabatnya itu dengan membuat satu lukisan yang diberi nama Praying Hand atau tangan berdoa. Nah, kisah ini memberikan pelajaran atau inspirasi yang penting bagi kita bagaimana menjadi sahabat. Dalam Alkitab, dalam kitab Amsal 18 ayat 24 berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi juga ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari kita belajar seperti Albert dan Hans. Mereka menjadi sahabat dan sahabat itu melakukan yang terbaik untuk sahabatnya. Di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah sahabat-sahabat kita. Dimulai dari rumah sampai dengan orang-orang yang kita temui di gereja, di orang-orang yang kita temui dimanapun kita berada, mereka adalah sahabat-sahabat yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Mari kita melakukan sesuatu sebagai sebuah doa kita bagi mereka. Bagaimana kita menjadi sahabat yang memberi bagi mereka. Melakukan sesuatu dimulai dari doa-doa kita untuk sahabat-sahabat kita. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apapun yang dialami, biar kita menjadi sahabat-sahabat yang sejati bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Belajar seperti Albert dan Hans dari sebuah lukisan tentang praying hand, berdoa untuk sahabat-sahabat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami bersyukur Tuhan tempatkan di tengah setiap sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kami, di rumah, dimanapun kami bekerja, di gereja, atau dimanapun kami berada. Ada banyak sahabat yang Tuhan tempatkan. Biar kami menjadi sahabat yang benar-benar menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dimulai dengan doa-doa kami bagi sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.